Shalom saudara, pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai tujuan hidup. Setiap kita ingin mengetahui tujuan hidup kita, sehingga muncul banyak pertanyaan. Bagaimana cara kita mengetahui tujuan hidup kita? Seperti apa tujuan hidup kita? Dan bagaimana kita dapat mencapai tujuan hidup kita? Nah, pada kesempatan ini saya khusus membahas satu pertanyaan saja, yaitu bagaimana cara kita mengetahui tujuan kehidupan kita. Mungkin sudah banyak cara saudara lakukan, tetapi izinkan hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara cara yang tepat, yang pasti akan memberikan kepada saudara jalan untuk mengetahui tujuan hidup saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin memberikan satu contoh kepada kita bahwa kita semua punya pulpen. Dan pulpen ini diciptakan untuk menulis. Apapun bentuk dari pulpen itu, tujuannya cuma satu, yaitu untuk menulis. Jadi yang mengetahui tujuan pulpen ini untuk menulis, yaitu yang membuatnya. Jadi yang membuatnya itu yang tahu tujuan daripada barang yang ia ciptakan. Seperti itulah bahwa tujuan kehidupan kita hanya Tuhan yang mengetahuinya. Mengapa Tuhan? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia punya alasan mengapa saya dan saudara diciptakan. Sehingga ketika kita ingin mengetahui tujuan hidup kita, kita harus datang kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Dengan membangun hubungan dengan Tuhan tentunya. Kita tidak bisa dekat dengan Tuhan untuk mengetahui apa yang merupakan tujuan hidup kita kalau kita tidak dekat dengan yang menciptakan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin hari mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kita di dalam hidup ini sebagai tujuan hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan memang tidak berbicara secara verbal seperti saya berbicara kepada saudara atau saudara berbicara kepada orang lain. Tuhan masih berbicara sampai hari ini dan saya percaya itu. Tetapi Tuhan telah berbicara semuanya di dalam Alkitab. Sehingga ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mencintai firman Tuhan. Dan saudara, inilah satu-satunya cara kita mengetahui akan tujuan hidup kita, yaitu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, Tuhan telah berbicara tentang kehidupan manusia, kehidupan kita. Apa yang telah Ia lakukan bagi manusia, apa yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan semuanya itu berbicara tentang manusia. Nah, saudaraku, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sudah mendengar suara Tuhan. Dan kita akan menemukan secara spesifik, bahkan secara sempurna, Alkitab memberitahukan dengan begitu detailnya tentang tujuan kehidupan kita. Saya memberikan contoh, saudaraku. Nuh telah mengetahui tujuan hidupnya ketika Tuhan berbicara kepadanya untuk membangun batra. Untuk itulah Nuh diciptakan. Musa baru mengetahui tujuan hidupnya ketika ia sedang mengembalakan ternak daripada mertuanya, ketika Tuhan menjumpai dia dan memberitahukan tentang apa yang harus Musa lakukan sebagai tujuan kehidupannya. Dan disitulah Musa baru mengetahui tujuan hidupnya. Banyak contoh, saudara, ketika Tuhan berbicara, baru orang mengetahui tujuan hidupnya. Nah, hari ini apa yang Tuhan bicara tentang hidup saudara? Saudara dapat menemukannya di dalam Alkitab. Ketika saudara
memberikan waktu saudara duduk dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menghayatinya, bahkan menghidupinya. Disitulah Tuhan berbicara dan Tuhan memberitahukan semuanya tentang tujuan hidup kita. Kita tidak bisa menemukan dan bertanya tujuan hidup kita di Google. Kita tidak bisa menemukan dan bertanya tentang tujuan hidup kita pada orang tua, pada gembala kita, teman, sahabat, guru kita, kepada manusia. Mengapa? Karena mereka bukanlah pencipta kita. Bertanyalah kepada pencipta saudara, dan pencipta saudara telah memberitahukan itu di dalam Alkitab. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sehingga kita dapat menemukan tujuan kehidupan kita. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati. Shalom.